Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harani Antika, NIM 2541017. Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2A, mata kuliah Hadis Tarbawi. Dengan dosen pengampu Ibu Zakia MAG dan Ibu Nurma Yunita MTH. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul Al-Kidzab atau dusta. Pengertian dusta. Dusta adalah memberitakan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Adapun al-kidzab, kebohongan, maka perbuatan ini akan mengantarkan pada kejahatan, yaitu berpalingnya dari sifat istiqomah. Ada juga yang mengatakan bahwa kebohongan adalah kemaksiatan yang paling cepat menyebar. Rasulullah SAW bersabda telah menyebutkan dusta sebagai salah satu tanda kemunafikan. Beliau bersabda, yang artinya tak ada tanda orang yang munafik ada 3. Jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkari, dan jika diamanahi dia khianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 1. Dusta yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Secara asalnya, semua dusta terlarang dalam Islam. Namun sebagai agama pertengahan yang tidak berlebihan dan mengurang-urangi, Islam memiliki pengecualian dalam berdusta. Karena terkadang berdusta dibutuhkan pada waktunya tertentu. Rasulullah SAW bersabda memberikan keringanan untuk berdusta dalam 3 keadaan. Untuk memperbaiki hubungan antara suami istri, memperbaiki hubungan antara 2 orang, dan kebohongan dalam peperangan. B. Faktor-faktor pendorong berbuat dusta. 1. Sedikitnya rasa takut kepada Allah Ta'ala dan tidak ada perasaan bahwa Allah Ta'ala selalu mengawasi setiap gerak-geriknya, baik yang kecil maupun yang besar. 2. Mencari perhatian dengan membawakan cerita-cerita fiktif dan perkara-perkara yang didusta. 3. Tidak adanya rasa tanggung jawab dan berusaha lari dari kenyataan, baik dalam kondisi sulit ataupun kondisi lainnya. 4. Merasa bangga dengan berdusta. Ia beranggapan bahwa kedustaan menandakan kepiawaian, tingginya daya nalar, dan perilaku yang baik. C. Dampak buruk dusta. 1. Menyebarkan keraguan kepada dan di antara manusia. Keraguan artinya bimbang dan resah. Ini berarti seorang pendusta selamanya menjadi sumber keresahan dan keraguan, serta menjatuhkan ketenangan pada orang yang jujur. 2. Terjerumusnya seseorang ke dalam salah satu tanda munafik dari Abdullah bin Amr bin Asya, bahwa Nabi bersabda, 4 hal yang terhimpun pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik sejati. Dan jika melekat salah satunya, maka dalam dirinya terdapat satu sifat dari kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yakni jika diberi
diberi kepercayaan, dia berkhianat. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari, dan jika bertengkar, dia berbuat aniaya. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 1 sampai 84. D. Bahaya dan efek buruk dusta. Bagi seorang muslim, satu balasan keburukan sudah terlalu berat untuk menanggungnya. Dusta, selain jelas tertulis sebagai amal keburukan, berbuat dosa, juga berbahaya dan berdampak buruk. Tak hanya bagi pelaku itu sendiri, ataupun juga kepada korban dusta, masyarakat di mana ia berada, hingga segala hal yang terkait dengan dirinya. Jika diperinci beberapa efek buruk dusta di antara lainnya: 1. Digolongkan sebagai kelompok orang munafik, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. 2. Kehilangan jaminan Rasulullah untuk masuk surga. Barang siapa yang mampu menjaga apa yang terdapat di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin akan masuk surga. Muttafaq alaihi dari Sal bin Sa'ad. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada dosen pengampu tidak lupa memohon ampunan, dan kepada Allah tidak lupa memohon ampunan. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.